Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Adista Fidianti dari kelas E4 dengan NIM belakang 54 Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya membuat video tugas akhir, yaitu dari Teori Komunikasi Persona, yang saya bawakan tugasnya dengan judul memahami teori komunikasi persona. Mengapa siapa kita penting dalam berinteraksi? Baik, pernahkah Anda berpikir mengapa cara kita berinteraksi dengan orang tua berbeda dengan cara kita berinteraksi dengan teman sebaya kita atau bahkan atasan kantor? Mengapa kita bisa menjadi seseorang yang ceria di satu situasi, namun serius di situasi lain? Jawabannya terletak pada konsep persona, sebuah ide fundamental dalam teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana kita menampilkan diri kita kepada orang lain. Secara sederhana, persona adalah topeng sosial atau citra diri yang kita tampilkan di berbagai konteks dalam situasi komunikasi. Ini bukan berarti kita tidak jujur atau berpura-pura, melainkan kita secara sadar atau tidak sadar menyesuaikan aspek-aspek kepribadian, perilaku, dan gaya bicara kita agar sesuai dengan peran yang kita mainkan dalam ekspektasi lingkungan. Mengapa persona penting dalam komunikasi? Mengapa sih persona itu penting dalam komunikasi? Teori komunikasi persona menekankan bahwa efektivitas komunikasi seringkali bergantung pada bagaimana kita mengelola dan memproyeksikan persona kita. Berikut adalah beberapa alasan mengapa persona sangat penting. Saya ada adaptasi sosial. Kita adalah makhluk sosial yang selalu berusaha menyesuaikan diri di lingkungan kita. Persona membantu kita beradaptasi dengan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di berbagai kelompok atau situasi. Misalnya, Anda mungkin menggunakan bahasa yang lebih formal dan tekstur saat berpresentasi di depan umum dibandingkan saat bercanda dengan teman. Selanjutnya ada pembentukan kesan. Ketika kita berinteraksi, kita secara tidak langsung membentuk kesan pada orang lain. Persona adalah alat utama untuk mengelola kesan ini. Seseorang ingin terlihat profesional di tempat kerja akan menampilkan persona yang serius dan kompeten. Sementara seseorang yang ingin terlihat santai di acara sosial akan menampilkan persona yang lebih rileks dan humoris. Selanjutnya ada tujuan komunikasi.
Persona yang kita pilih juga dipengaruhi oleh tujuan komunikasi kita. Jika Anda ingin meyakinkan seseorang, Anda itu mungkin akan menampilkan persona yang otoritatif atau persuasif. Jika Anda ingin menghibur, persona yang ramah dan jenaka akan lebih tepat. Selanjutnya ada identitas diri yang fleksibel. Kita tidak memiliki satu identitas tunggal yang kaku. Sebaliknya, identitas kita bersifat cair dan fleksibel. Persona memungkinkan kita untuk mengeksplorasi dan menampilkan berbagai aspek dari diri kita, tergantung pada siapa kita berkomunikasi dalam situasi apa. Selanjutnya ada bisa kita ambil dari contoh di kehidupan sehari-hari, seperti seorang guru di depan murid-muridnya. Ia mungkin menampilkan persona yang sabar, informatif, dan berwibawa. Namun saat berkumpul dengan teman-teman dekatnya, persona guru tersebut bisa berubah menjadi lebih santai, penuh canda, dan tanpa beban. Kedua persona ini adalah bagian dari diri orang tersebut, namun ditampilkan secara berbeda sesuai dengan konteks komunikasinya. Begitu juga dengan keberadaan kita di media sosial, persona yang kita bangun di platform profesional seperti Line dan lain-lain akan sangat berbeda dengan persona yang kita tampilkan di platform pribadi seperti Instagram. Tidak secara langsung, kita sangat hati-hati untuk memilih foto atau kata-kata dan topik yang ingin kita bagikan untuk membangun citra yang kita inginkan di setiap platform. Memahami teori komunikasi, persona membantu kita menjadi komunikator yang lebih sadar dan efektif. Dengan menyadari bahwa kita semua menampilkan persona dalam berbagai interaksi, kita dapat lebih memahami diri kita sendiri, orang lain, dan bagaimana dinamika komunikasi tersebut. Baik, cukup yang saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.